Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajurumiyah, dan sekarang kita membahas babul istisna'i, bab tentang istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Babul istisna, bab tentang istisna. Al-istisna'u lughatan mutlaqul ikhraji. Istisna secara bahasa artinya adalah ikhraj, mengeluarkan secara mutlak. Ya, bukan semua yang dikeluarkan secara mutlak namanya istisna. Wasilahan, secara istilah, al-ikhraju bi illa au ihda akhawatiha ma laulahu la dakhala fil kalami sabiqi. Mengeluarkan dengan illa atau salah satu dari saudaranya illa, apa yang kalau sekiranya tidak ada illa, maka dia akan masuk di dalam perkataan yang sebelumnya. Maksud perkataan beliau, misalnya kita mengatakan ja'atul labu illa zaidan. Para siswa telah datang kecuali Zaid. Ini kan kita mengecualikan Zaid dari tulab. Kalau sekiranya tidak ada illa, maka jelas Zaid itu termasuk yang datang. Ya, ja'atul labu, telah datang para siswa, maka semuanya termasuk si Zaid. Tapi dengan adanya illa, ya, ja'atul labu illa zaidan, maka ya zaidan ini dikecualikan dari at-tullab. Padahal dia tulab, tapi dia termasuk tulab yang belum datang, ya. Yang lain datang, ya, ja'atul labu, tapi Zaid ini dikecualikan, ya. Nah, wa yasih hamluhu 'alal mustasna min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'uli wa wal ismul waqi'u ba'da illa au ihda akhwatiha. Dan boleh membawanya atas mustasna. Ya, mustasna ini adalah apa yang dikecualikan. Sesuatu yang terletak setelah illa itu namanya mustasna. Min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'uli. Jadi boleh dikatakan sebagai istisna atau mustasna, ya. Kalau sebagai masdar kita ungkapannya adalah istisna, kemudian kalau isim maf'ul mustasna. Apa itu mustasna? Mustasna adalah isim yang terletak setelah illa atau salah satu dari saudaranya illa. Jadi apa yang setelah illa namanya adalah mustasna. Nah, wa huruful istisna'i samaniyatun, dan huruf istisna itu ada 8. Nah, ini sebetulnya ada fihi nazar, ya, ada sesuatu di sini. Karena sebetulnya kalau kita mau detailkan, dari 8 adawatul istisna, illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya, ini ada yang huruf, ada yang isim, ada yang fi'il. Maka sebetulnya kurang tepat kalau kita mengatakannya wa huruful istisna'i samaniyatun. Ya, kita baca hasyiahnya. Ayu adawatul istisna'i ad-dalatu alaihi samaniyatun. Artinya adawatul istisna, ya, yang menunjukkan atasnya ada 8. Jadi sebetulnya lebih tepat istilahnya bukan huruf, ya, tapi adawat. Karena kalau kita mengatakan adawat itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Kalau kita katakan huruf istisna, nanti isim nggak termasuk, fi'il nggak termasuk. Tapi kalau kita bilang adatul istisna atau adawatul istisna, ya semuanya termasuk. Wasamma hurufan tagliban. Dan musannif rahimahullah ta'ala, ya Ibnu Juram as-Sadhaji ya rahimahullah ta'ala, menamakannya dengan huruf istisna ini tagliban, secara umum saja, ya. Jadi kan memang biasanya yang seperti itu namanya huruf, ya. Wa illa famun qasamatun ila arba'ati aqsamin. Kalau tidak, ya, kalau kita mau merinci, ya, maka istisna itu dibagi menjadi 4 kelompok. Harfun bil ittifaqi wa hiya illa. Yang pertama adalah huruf secara ittifaq, secara kesepakatan. Jadi semua sepakat bahwasanya illa adalah huruf. Wasmun bil ittifaqi wa hiya ghairu wa siwa bi lughatiha salasi. Yang kedua adalah isim berdasarkan kesepakatan. Mana yang isim? Yaitu ghairu siwa, dengan bahasanya yang 3. Artinya ghairu, siwa, suwa, dan sawa, ini keempat-empatnya merupakan isim bil ittifaq, ya, disepakati oleh semua ulama nahwu.
Wa fi'lun bil ittifaqi wa huwa laisa. Ya. Dan fi'il secara ittifaq wala yakunu. Ya. Jadi fi'il secara ittifaq kesepakatan yaitu laisa dan la yakunu. Jadi laisa sama la yakunu ini termasuk juga istisna ya. Bisa digunakan sebagai istisna. Laisa sama la yakunu. Wahuma tamamus samaniyati, dan keduanya itu hanya melengkapi 8 ya, yang sempurna. Jadi setelah illa ghairu suwa khala ada hasya, ada lagi laisa sama la yakunu ya. Nah. Wahuma tamamus samaniyati ba'da laisa wa la yakunu idza adat siwa bil ghati hasalasi wahidatan ya. Jadi keduanya ini merupakan penyempurna yang 8 setelah laisa dan la yakunu apabila siwa dengan 3 bahasanya dianggap 1. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau siwa dianggap 1, maka biar jadi 8 ditambahkan laisa dan la yakunu. Karena kalau siwa dianggap 1 kan jadinya cuma 6 ya. Kan illa ghairu siwa sawa dianggap 1, khala ada hasya cuma 6. Maka yang duanya itu adalah laisa sama la yakunu ya. Ini menurut beliau. Wal qismu rabi'u mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati wa huwa khala wa ada wa hasya. Dan kelompok yang keempat ini mutaraddidun ya, berbolak-balik antara fi'il dan huruf. Artinya bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf, yaitu khala, ada, dan hasya. Jadi dari 8 adawatul istisna, yang huruf hanya 1, illa. Yang isim ada 4, ghairu siwa sawa. Adapun khala, ada, dan hasya, maka dia bisa kita anggap fi'il, bisa kita anggap huruf. Dan ada konsekuensi dari setiap anggapan ini. Ya. 6. Wahya illa. Yang pertama, huruf istisna adalah illa, atau adawatul istisna adalah illa. Bada'a biha li'annaha ummul babi wa hurufun bil ittifaqi. Musannif yang memulai dengan menyebut huruf istisna dengan menyebut illa, karena illa itu adalah pokok ya, pembahasan utama, dan dia adalah huruf berdasarkan kesepakatan. Wa ghairu wa siwa wa sawa wa ya asma'un bil ittifaqi ya. Jadi ghair, siwa dan sawa ini merupakan isim secara kesepakatan. Wa khala wa ada wa hasya wa hadhihi mutaraddidatun bainal fi'liyati wal harfiyati wa laysa wa la yakunu fi'lani bil ittifaqi wa lam yadhkurha. Dan khala, ada, dan hasya ini antara fi'il dan huruf. Jadi bisa fi'il, bisa huruf. Kemudian laisa dan la yakunu merupakan fi'il. Jadi laisa sama la yakunu ini merupakan fi'il secara kesepakatan. Walam yadhkurha. Akan tapi beliau Ibnu Hajar Mas'un Haji tidak menyebutkannya, ya. Nah, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Maka mustasna dengan illa dinasabkan apabila kalimatnya sempurna dan positif. Jadi tam itu sempurna. Maksud dari sempurna adalah kalau fi'il lazim sudah ada fa'ilnya, kalau fi'il muta'addi sudah ada maf'ul bihi, fa'il dan maf'ul bihi-nya, kalau muta'addi sudah ada khabarnya. Ini definisi dari sempurna. Kemudian definisi dari mujab positif adalah dia bukan nafi atau sibhun nafi. Tidak diawali dengan nafi atau yang menyerupai nafi seperti istifham. Itu definisi dari kalimat yang positif. Jadi bukan kalimat yang didahului oleh nafi, kalimat negatif, dan bukan pula yang menyerupai negatif seperti istifham, ya. Nah, ay fal mustasna bi illa yunsabu wujuban idza kana al-kalamu qablaha taman mujaban. Artinya mustasna dengan illa dinasabkan secara wajib apabila kalimat sebelumnya itu adalah yang sempurna positif, ya, taman mujaban. Apa yang dimaksud dengan tam dan juga yang mujab? Ini beliau menyebutkan wa tamu an yuzkara fihi al-mustasna minhu.
Definisi dari tam adalah sudah disebutkan mustasna minhunya. Karena dalam kalimat yang ada istisnanya, kita mengenal ada istilah adatul istisna, ada istilah mustasna, ada istilah mustasna minhunya. Seperti kalau kita mengatakan ja'atul labu illa zaidan, kita katakan illa adalah adatul istisna, zaidan mustasna yang dikecualikan. Nah, at-tullab ini adalah mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Artinya yang kelompok besar yang dikecualikan darinya, yang jadi patokan. Kan Zaid bagian dari siswa. Maka siswa ini at-tullab adalah mustasna minhu. Nah, kalimat sempurna itu kalau mustasna minhunya disebutkan sebelum illa. Artinya, kalau dia fi'il lazim, itu adalah fa'ilnya. Kalau dia fi'il mutadi, itu adalah maf'ul binya. Kalau mutadi adalah khobarnya. Nah, wal maujabu bi fathil jimi. Ini pendapat beliau ya, karena kalau di banyak kitab kita bilangnya mujab, tapi beliau memilih dengan mengatakan wal maujabu bi fathil jimi al musbitu. Ya. Al musbatu wa huwa ma la yasbiquhu nafyun wala shibhuhu. Dan definisi dari mujab positif adalah dengan mempatahkan jim atau maujab adalah al musbat yang ditetapkan. Wa huwa ma la yasbiqu nafyun wala shibhu, yaitu kalimat yang tidak didahului oleh nafi, tidak pula yang menyerupai nafi. Yang menyerupai nafi itu istifham contohnya ya. Nah, nahwu qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran. Contohnya, kaum telah berdiri kecuali Zaid, manusia telah keluar kecuali Amr, ya. Fa Zaidan wa Amran mansubani ala istisna'i. Maka dalam kalimat ini Zaidan dan Amran dinasabkan karena ada huruf istisna, ada ila di situ. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badal wa nasbu al istisna'i. Jadi kan kalau tadi kalimatnya sempurna positif. Sekarang kita bahas gimana kalau kalimatnya sempurna negatif, ya. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badal wa nasbu al-istisna'i. Dan jika kalimatnya itu sempurna negatif, kan tadi sempurna positif ya. Kalau sempurna positif dia wajib mansub dengan illa. Tapi kalau kalimatnya sempurna negatif, apa yang terjadi? Jaza fihi al-badal wa nasbu al-istisna'i. Boleh menjadikan ini sebagai badal atau dinasabkan dengan sebab adanya huruf atau adawatul istisna. Ya. Jadi kalau kalimatnya sempurna negatif ada dua keadaan. Bisa jadi badal yang namanya badal yang mengikuti, ya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kata yang diikutinya. Atau bisa juga kita anggap dinasabkan, ya. Kalau dinasabkan jelas ya dia mansub dengan illa. Ay wa in kana al-kalamu alladhi qabla illa manfiyan bi an taqaddama alayhi nafyun aw shibhuhu tamman bi an dzakara al-mustasna minhu jaza fihi al-badl wan nasbu, ya. Taman bi an dzukira al-mustasna minhu jaza fihi al-badl wan nasbu, ya. Artinya kalau kalimatnya yang sebelum illa itu manfi dengan yang manfi. Jadi kalau kalimatnya manfi, apa itu manfi? Dia didahului oleh nafi atau yang menyerupainya. Kemudian kalimatnya sempurna, maksudnya mustasna minhunya disebutkan, maka jaza fihil badal wa nasbu. Maka boleh dalam kondisi seperti ini, yaitu sempurna dan negatif, boleh badal, boleh nasab. Idza kana muttasilan. Apabila ya bersambung maknanya. Wa amma idza kana munfasilan. Adapun jika kalimatnya itu munfasil, ya terpisah secara makna, fayuta'ayyanu an-nasbu 'ala al-istisna'i, maka wajib nasab atas istisna. Ya. Contohnya kan maqamal qawmu illa zaidun. Ini boleh dibaca maqamal qawmu illa zaidun sebagai badal, boleh maqamal qawmu illa zaidan. Kalau kita mengatakan maqamal qawmu illa zaidun, i'rabnya ma sebagai nafi, kemudian qama fil madi, al-qawmu fa'ilnya, illa adatul istisna mulghatun. Jadi ada istilah mulghatun.
Karena kalau kita anggap dia sebagai badal, tentu ila di sini nggak berfungsi. Karena fungsi asal ila itu memansubkan mustasna. Sehingga kalau dia jadi badal, maka ilahnya namanya mulghatun. Mulghah ya. Mulghah itu artinya disia-siakan, dicampakkan. Artinya tidak punya pengaruh. Ya, jadi maqamal qaumu illa zaidun, ilahnya ada istisna mulghah, zaidun badal. Badal dari mana? Badal dari al-qaum. Itu kalau kita bacanya maqamal qaumu illa zaidun. Tapi kalau kita baca maqamal qaumu illa zaidan, maka di sini ilahnya beramal. Kita katakan ma nafiyatun, qama fi'il madi, al-qaumu fa'ilnya, illa adatul istisna, kemudian zaidan mustasna mansubun bi illa wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Tapi kata beliau, ya, kita boleh milih jadi badal atau mansub itu kalau kalimatnya muttasil, maknanya sama. Tapi kalau munfasil, maka dia wajib mansub. Munfasil itu kayak gimana sih? Misal kita katakan seperti dalam surah Al-Baqarah, ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud, maka semuanya bersujud kecuali iblis, ya. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Maka bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Perhatikan di sini. Perhatikan. Kalimatnya kan, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Pertanyaannya adalah, apakah iblis bagian dari malaikat? Tentu jawabannya tidak. Iblis itu bukan malaikat. Iblis itu makhluk Allah sendiri. Ya, kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya, malaikat ini memiliki sifat selalu taat dalam keadaan apapun. Adapun iblis diciptakan dari api dan memiliki sifat selalu membangkang dalam kondisi apapun. Lalu kenapa ayatnya seperti ini? Ya, maka bersujudlah para malaikat, fasajadal malaikatu illa iblisa, kecuali iblis. Nah, dalam contoh ini iblis disebut dengan munqati atau munfasil, istisna munqati atau istisna munfasil. Artinya antara mustasna dengan mustasna minhu bukan dari jenis yang sama. Bukan dari jenis yang sama, ya. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh jadi badal, ya, tidak boleh jadi badal. Jadi tidak boleh kita katakan misalnya fasajadal malaikatu illa iblis, itu tidak boleh. Jadi kalau mustasna dan mustasna minhu bukan dari kelompok yang sama, maka dia hanya boleh nasab. Contoh lain misalnya kita katakan, contoh, maqamal qaumu illa ghanaman, ya. Tidaklah berdiri seluruh kaum kecuali seekor kambing. Nah, ini kan ghanam bukan bagian dari kaum. Maka ghanam ini disebut dengan munqati atau munfasil. Sehingga tidak boleh kita katakan ya maqamal qaumu illa al-ghanamu, enggak boleh. Hanya boleh maqamal qaumu illa al-ghanama, seperti itu. Ya, nah ini namanya istisna munqati atau munfasil. Nah, gimana tadi kita? Oh, nah. Nahu maqamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Fa zaidun bi rafi' al-badali min al-qaumi wa zaidan fil misal tsani bin nasb al-istisna'i. Wa jaza bil jari 'ala al-badali wa nasb al-istisna'i fi nahwi maratu bil qami illa zaidin wa illa zaidan. Ya. Maka zaidun dalam kalimat maqamal qaumu illa zaidun, maqamal qaumu illa zaidan, ya, ini dia boleh marfu sebagai badal dari kaum. Dan boleh, ya, dan zaidan pada contoh yang kedua itu dia dinasabkan oleh istisna. Wajaza bil jari alal badali, dan boleh, ya, dibaca jar karena badal, wan nasb bil istisna, dan dibaca nasab karena istisna pada contoh marartu bil qaumi illa zaidin.
Ini contoh yang jar. Marartu bil qaumi illa Zaidin. Saya berpapasan dengan kaum kecuali Zaid. Wa illa Zaidan. Jadi boleh juga, ya. Oh, ini harusnya ditambahkan mak di depannya, ini salah ini ya. Harusnya ma marartu bil qaumi illa Zaidin. Atau ma marartu bil qaumi illa Zaidan. Karena memang harus sempurna negatif. Kalau sempurna positif, dia wajib mansub. Makanya yang benar, ma marartu bil qaumi illa Zaidin atau ma marartu bil qaumi illa Zaidan, ya. Nah. Wa bin nasbi ila ghairu, dan dengan nasab tiada lain, fi nahwi ma ra'aitul qauma illa Zaidan badalan minal mansubi aw mansuban bi illa. Dan dengan dinasabkan tiada lain pada contoh ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Tidaklah aku lihat, ya, kaum kecuali Zaid. Nah, kalau kasusnya kayak gini, itu mau kita anggap badal ataupun kita anggap mansub, sama-sama mansub, ya. Karena kalau kita anggap dia sebagai badal, ma ra'aitul qauma illa Zaidan, kan Zaidan badala ke al-qauma yang mansub. Jadi mau kita anggap dia badal ataupun dia nasab dengan illa, sama-sama kita baca Zaidan, ya. Jadi ini maksud beliau, ya, dinasabkan tiada lain. Nah, kita lanjutkan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana la hasabil awamili. Nahu ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma maratu illa bi Zaidin. Dan jika, ya, kalamnya tadi kan kita ngomongnya selalu sempurna, ya, sempurna positif, sempurna negatif. Nah, sekarang kita bicara kalau kalimatnya itu tidak sempurna. Maka dia tergantung amilnya. Contohnya ma qama illa Zaidun, ma darabtu illa Zaidan, ma maratu illa bi Zaidin. Tidak berdiri kecuali Zaid, tidak aku pukul kecuali Zaid, tidaklah aku berpapasan kecuali dengan Zaid. Perhatikan di sini, ma qama illa Zaidun. Ini kan qama belum ada fa'ilnya, sudah ada illa duluan, sehingga belum sempurna kalimatnya. Begitupun ma darabtu, ya, belum ada maf'ul bihnya, sudah ada illa duluan. Kemudian marartu belum ada pasangannya, kan maror selalu berpasangan dengan ba, itu sudah diselak dengan illa duluan. Ini yang maksud dengan kalimat tidak sempurna. Fi'il belum ada fa'ilnya sudah ada illa. Ya, fi'il muta'addi belum ada maf'ul bihnya sudah ada illa. Ya, seperti itu. Sehingga kalau ini tergantung amilnya. Ma qama illa Zaidun, kita katakan ma nafiyatun qama fi'il madi illa ada tulisan mulgha Zaidun fa'ilnya, ya. Begitupun ma darabtu illa Zaidan, ma nafi darabtu fil fa'il illa ada tulisan mulgha Zaidan maf'ulun bihi. Kemudian ma maratu illa bi Zaidin, ma nafiyah maratu fil fa'il illa ada tulisan mulgha bi Zaidin jar majrur, ya. Nah, ainahu ma qama illa Zaidun bir raf'i wa ma ra'aitu illa Zaidan bin nasbi wa ma maratu illa bi Zaidin bil jarri, ya. Contohnya ma qama illa Zaidun dengan merupakan karena dia sebagai fa'il, dan contoh ma ra'aitu illa Zaidan dengan menasabkan karena dia sebagai maf'ul bih, dan contoh ma maratu illa bi Zaidin bil jari, ya, karena memang ada huruf jarnya. Wa yusamma mufarraghan li anna ma qabla illa min al-awamili tafarragha lil 'amali fi ma ba'daha. Dan dinamakan dengan istisna mufarragh, ya. Karena apa yang ada sebelum illa, ya, termasuk amil-amil, tafarragha lil 'amali fi ma ba'daha, ya. Ia kosong dari amal yang ada pada setelahnya. Artinya, ya, fi'il belum ada fa'ilnya udah ada illa duluan. Maf'ul bi belum ada fa'ilnya udah ada, ya, fi'il muta'addi belum ada maf'ul binya udah ada illa duluan. Makanya nama lainnya ini adalah istisna mufarragh, ya. Nah, kemudian wal mustasna bisiwa waswa wasawa. Ini urutannya harusnya nggak seperti ini, ya. Harusnya wal mustasna bi ghairi waswa wasawain majrurun la ghairu. Dan mustasna dengan siwa, suwa dan sawa, ya, dengan ghair siwa, suwa dan sawa, majrurun la ghairu, dijarkan tiada lain.
Jadi ada perbedaan mendasar antara illa dengan kelompok isim ini. Kan ghair siwa sawa ini kan kelompok isim ya. Sebetulnya kaidahnya mengikuti illa. Bedanya gini. Kan illa tadi punya 3 kaidah ya. Kalau kalimatnya sempurna positif, dia wajib mansub. Kalau sempurna negatif, boleh badal, boleh mansub. Kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka dia tergantung amilnya. Nah, sebetulnya ghair siwa sawa juga sama. Kalau kalimatnya sempurna positif wajib mansub. Kalau kalimatnya sempurna negatif bisa badal, bisa mansub. Kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, dia tergantung amilnya. Cuma bedanya, kalau kita membahas illa, ya, yang mansub, yang badal itu adalah mustasnanya. Tapi kalau kita sedang membahas ghair siwa sawa, yang wajib mansub, yang bisa badal, yang bisa mansub, yang tergantung amilnya, itu adalah istisnanya. Jadi ghairnya. Contohnya begini, ya. Misalnya ghair ya. Kalau sempurna positif kita katakan qomal qaumu ghaira Zaidin. Perhatikan, dia wajib mansub. Tapi yang kita masukkan adalah ghairnya. Qomal qaumu ghaira Zaidin. Adapun mustasnanya kalau dalam penggunaan ghair siwa sawa itu wajib majrur ya. Makanya ghaira Zaidin ya. Karena Zaidin majrur, mudhof ilaihi majrur. Begitupun kalau kalimatnya sempurna negatif, maka dia boleh masuk, boleh badal. Tapi ingat, yang boleh masuk, boleh badal itu adalah ghairnya. Sehingga kita katakan maqamal qaumu ghairu Zaidin kalau badal, maqamal qaumu ghaira Zaidin kalau dia istisna, mansub. Kayak gitu ya. Begitupun kalau kalimat tidak sempurna dan negatif, maka yang berubah-ubah adalah ghairnya. Maqama ghairu Zaidin, ma darabtu ghaira Zaidin, ma marartu bi ghairi Zaidin ya. Jadi perhatikan. Ghair siwa dan sawa itu semua mengikuti kaidah illa. Bedanya kalau ketika membahas illa yang harus mansub, yang boleh badal, yang boleh mansub itu adalah mustasnanya. Tapi kalau sedang membahas ghair siwa sawa, yang jadi pembahasan adalah istisna. Yang berubah itu istisnanya ya, ghair siwa dan sawa. Cuma memang kalau siwa dan suwa, karena dia diakhiri oleh alif muqaddarah seperti ini, maka nggak kelihatan dia ya. Misalnya yang sempurna positif, qomal qaumu siwa Zaidin, qomal qaumu suwa Zaidin. Qomal qaumu siwa Zaidin, nah ini sama aja mau kita anggap badal ataupun mansub, ngomongnya sama-sama siwa kan. Qomal qaumu siwa Zaidin atau qomal qaumu suwa Zaidin. Jadi bisa berubah-ubah harokatnya, hanya yang ghair sama sawa ya. Qomal qaumu sawa Zaidin, qomal qaumu sawa Zaidin atau qomal qaumu sawa Zaidin, qoma sawa Zaidin, darabtu sawa Zaidin, marartu bi sawa Zaidin. Jadi dari 4 isim ini yang berubah-ubah cuma ghair sama sawa aja. Adapun siwa sama suwa karena diakhiri oleh alif yang seperti ini, maka dia nggak kelihatan ya. Qomal qaumu siwa Zaidin, qomal qaumu siwa Zaidin, qoma siwa Zaidin, darabtu siwa Zaidin, marartu bi siwa Zaidin. Jadi kayak gitu ya. Nah, ai majrurun bi idofatin, artinya dijarkan karena idofah. Ghairu wa siwa wa sawa ilaihi la ghairu. Oh, afwan. Ai majrurun bi idofati ghairi wa siwa wa sawa ilaihi la ghairu. Artinya dia dijarkan karena diidofahkan kepada ghair, siwa, dan sawa. Tiada lain. Artinya wajib mustasna itu harus majrur kalau dalam penggunaan ghair, siwa, dan sawa. Alhamdulillah tadi kita udah bahas ya secara detail contohnya. Fala yajuzu fihi ghairul jarri. Ya, maka tidak boleh selain jar. Wa tu'ti ghairu wa siwa wa sawa ma yu'tahu al-ismul waqi' ba'da illa min wujubin nasbi ba'da al-kalami tamil mujabi lakin 'ala al-hali min jawazi al-ittibai ba'da tamil manfi wa min al-ijra'i 'ala hasabi al-awamili fi an-naqisil manfi.
Dan ghair siwa sawa memberikan apa yang diberikan oleh isim yang terletak setelah illa. Ya. Oh afwan, harusnya bacanya wa tu'ta ya. Wa tu'ta ghairu siwa sawa ma yu'tahu alismul wa ba'da illa. Dan diberikan kepada ghair siwa dan sawa apa yang diberikan kepada isim yang terletak setelah illa. Artinya gini, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kaidah yang awalnya diberikan kepada mustasna itu diberikan kepada ghair siwa sawa. Jadi ketika kita mengatakan wajib mansub, maka kalau dalam wasahan ghair siwa sawa adalah adatul istisnanya bukan mustasnanya. Boleh badal, maka ini maksudnya untuk adatul istisna bukan untuk mustasnanya. Nah, min wujubi nasib badal kalami tamil mujabi, ya dari wajibnya nasab setelah kalimat yang sempurna positif, akan tapi ya keadaannya membolehkan itibas setelah tam manfi. Dan juga dari aturan atau proses ala hasabil awamili fi naqsil manfi. Artinya ya kaidah yang awalnya diberikan untuk mustasna, kalau dalam pembahasan ghair siwa sawa itu diberikan untuk ghair siwa dan sawanya. Jadi yang berubah-ubah adalah ghair siwa dan sawa. Adapun mustasna dalam penggunaan ghair siwa dan sawa itu wajib dibaca majrur ya. Nah, dilanjutkan. Wal mustasna bi khala wa'ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan mustasna dengan khala kemudian ada dan hasya ini boleh menasabkannya dan menjarkannya. Jadi kalau mustasna dengan khala ada dan hasya boleh menasabkan mustasna, boleh menjarkan mustasna. Kenapa bisa begitu? Ya kita baca ala takdiril harfiyati wal fi'liyati. Ya tergantung kita mau menganggap dia huruf atau fi'il. Karena memang unik ya. Khala ada dan hasya ini bisa kita anggap fi'il, bisa kita anggap huruf jar. Jadi dalam satu waktu bisa menjadi dua. Bisa kita anggap fi'il, bisa kita anggap sebagai jar, ya. Nah, kalau kita anggap sebagai fi'il maka kita nasabkan setelahnya. Kenapa? Sebagai maf'ul bih. Tapi kalau kita anggap dia sebagai huruf jar, maka kita jarkan setelahnya. Ya jelas karena ada huruf jar ya setelahnya adalah majrur. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kita baca dulu. Nahwu qamal qawmu khala zaidan. Ya ini salah. Typo lagi ya. Harusnya qamal qawmu khala zaidan wa zaidin wa da amran wa amrin wa hasya bakran wa bakrin ya. Jadi kalau pakai khala ada dan hasya ini boleh kita nasabkan sebagai maf'ul bih, boleh kita jarkan ya sebagai majrur ya. Fa khala fi'lun madin wa zaidan maf'ulun bihi mansubun. Wa zaidin fil misal tsani bil jari ala anna khala harfu jarrin. Ya maka khala dalam kalimat qamal qawmu khala zaidan ya adalah fi'il madi dan zaidan maf'ulun bihi mansub. Jadi kalau kita bacanya qamal qawmu khala zaidan, ini i'rabnya qama fi'il madi, al-qawmu fa'ilnya, khala adalah fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada al-qawm, zaidan sebagai maf'ul bih. Dan zaidin pada contoh yang kedua dengan jarkan karena khala di sini sebagai huruf jar. Tapi kalau kita bacanya qamal qawmu khala zaidin, qama fi'il madi, al-qawmu fa'ilnya, khala huruf jar, zaidin majrurun bi khala wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun bi akhirih. Hal yang sama berlaku juga untuk ada amron wa amrin, hasya bakran wa bakrin, ya. Bin nasbi wal jarri ala wazni ma qablahu. Ya, jadi ada amron wa amrin, hasya bakran wa bakrin ini dengan kita nasabkan atau kita jarkan ya ala wazni ma qablahu mengikuti yang sebelumnya. Maksudnya mengikuti qamal qawmu khala zaidan wa zaidin. Nah, lakin in nasabta biha fahiya af'alun wa in jarrarta biha fahiya fa in jarrarta biha fihi hurufun ya. Ini fahiya harusnya ya. Akan tapi jika engkau nasabkan dengannya, maka khala ada hasya adalah sebagai fi'il.
Dan jika engkau jarkan dengannya, maka ya khala dan hasya adalah huruf. Wa hadza ma lam tadkhul 'alaiha mal masdariyatu. Dan ini ya kalau tidak masuk kepadanya ma masdariyah. Wa illa tu'yinan nasbu, ya. Dan kalau tidak maka wajib dinasobkan. Kaqauli syair, seperti perkataan ya seorang penyair, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ya, maka di sini ala adatu istiftah, ya alatnya namanya adatu istiftah. Kemudian kulla mubtada, syai'in mudhaf ilaih. Kemudian ma adalah nafiyah, khala fi'il madhi. Ya, kemudian fa'ilnya kembali kepada huwa, yaitu Allah. Kemudian ya, khala ini fi'il madhi, dhamir mustatir ya. Kemudian al-ismu syarif itu lafzul jalalah Allah, mansubun ala ta'zimi, ya, dinasobkan. Wa batilun sebagai khabarnya. Ya, jadi kalau khala ada dan hasya didahului oleh ma, ya, ma khala, ma ada dan ma hasya, maka dia wajib mansub, nggak bisa dianggap sebagai huruf jar. Ya, karena nggak mungkin huruf jar didahului oleh huruf lagi, ya, seperti ini. Jadi kita boleh ya menasobkan atau menjarkan dengan khala, dengan ada dan hasya kalau tidak didahului ma di depannya. Tapi kalau didahului oleh ma di depannya, ya, maka dia wajib mansub. Karena dengan adanya ma di depan khala, ada dan hasya, ini memastikan bahwasanya khala, ada dan hasya adalah fi'il. Ya, seperti itu. Sehingga kalau ada ma di depannya, maka sudah pasti mustasnanya mansub sebagai maf'ul bih. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.